Hai, shalom, selamat pagi adik-adik semua. Ketemu lagi di sekolah minggu online Minggu 8 Agustus 2021 bersama kakak Adi Otu dan kakak Novi Nomleni. Dan tidak lupa juga pemain musik kita yaitu kakak Leni Otu. Baik, sebelum kita mulai kegiatan online kita akan menyanyikan dua buah lagu. Yang pertama lagunya Selamat Pagi Tuhan. Yang kedua Aku Anak Raja. Silakan Kak Leni musik. Terima kasih Tuhan telah pelihara selalu setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Baik, lagu yang kedua Aku Anak Raja. Kakak Leni silakan. Semua anak raja, jangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Jangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Sekali lagi ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Jangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Jangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Oke, aduh. Weh, pasti semua semangat di rumah Kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Ya. Sebelum kita berdoa, kita akan menyanyi lagu Kling Klong Kling Klong. Adik-adik semua juga harus ikut menyanyi. Sebelum kita berdoa, adik-adik duduk yang sopan, duduk yang manis, tidak boleh ganggu teman di samping kiri kanan ya. Oke, Kakak Leni. Hitung 1 sampai 3, semua anak-anak sudah tutup mata ya. 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau mengumpulkan kami bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Bila Tuhan Yesus menyertai sekolah minggu kami dari awal hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke.
kita akan menyanyi untuk mau mendengar firman Tuhan ya. Kalau begitu, Kakak Novi minta adik-adik duduk yang sopan lagi dan siap hati untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan menyanyi 2 buah lagu, Kakak Novi. Satu saja Kakak Adi. 2 buah lagu. Ku ingin dengar cerita. Shalom adik-adik. Nah, perkenalkan nama kakak Kamaya. Hari ini Kamaya akan membawakan firman Tuhan untuk kita semua. Tapi sebelum itu, semuanya duduk manis, diam-diam, kita berdoa. Oke, duduk tenang baru Kamaya berdoa Kalau masih berdiri, Kamaya semua berdoa. Oke, semua sudah duduk diam, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang Maha Pemurah, Pengasih dan Penyayang, terima kasih Bapa, karena sejak dari tadi Engkau telah membimbing menyertai kami, anak-anak-Mu, kami sudah memuji muliakan nama-Mu, dan sekarang tibalah kami untuk membaca, serta kami mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami ya Bapa, agar firman yang kami baca dan kami dengar tidaklah lalu begitu saja, tetapi biarlah kami dapat memperlakukannya dalam setiap hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Amin. Baik, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari kitab Raja-Raja. Raja-Raja ada di perjanjian mana? Ya, benar sekali. Raja-raja ada di perjanjian lama. Siapa yang bawa Alkitab? Wih, rupanya banyak yang bawa Alkitab. Oke, kalau yang bawa Alkitab, pembacaan kita hari ini terambil di 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-21. Yang son bawa Alkitab, duduk diam supaya dengar Kamaya akan bacakan untuk kita semua. Ada yang sudah dapat? Kalau sudah dapat, Kamaya akan mulai baca untuk kita semua. 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-21. Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Ia sedang berdiri mengemudikan yang ke-12 ketika Elia lalu dekatnya. Ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia yang mengambil pasangan lembu itu, menyembelihkannya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia. Lalu ia mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Oke, demikian dari pembacaan firman Tuhan.
Adik-adik, tema dari pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini adalah siap melaksanakan tugas. Nah, adik-adik, sesuai dengan pembacaan kita pada hari ini, jadi hari ini Kamaya akan menceritakan untuk kita semua kisah Nabi Elia dan Elisa. Ada yang pernah dengar kok? Aduh, pasti lupa, susun sekolah minggu begini lama nih, semula lupa. Nah, hari ini Kamaya akan berceritakan kembali untuk ketong semua, supaya adik-adik ingat kembali lagi kisah Nabi Elia dan Elisa. Nah, adik-adik, bagi yang mau dengar, duduk diam-diam supaya adik-adik bisa mendengar. Oke adik-adik, jadi pada suatu hari, Nabi Elia pergi mengunjungi Elisa. Pada saat Nabi Elia pergi mengunjungi Elisa, Elisa ini sedang bekerja. Adik-adik, Elisa ini adalah seorang anak yang cukup kaya adik-adik. Jadi dia mempunyai beberapa bidang tanah yang cukup banyak. Walaupun dia terkenal sebagai orang kaya, tetapi Elisa tetap bekerja dengan rajin adik-adik. Walaupun dia kaya, dia tidak menjadi anak yang pemalas. Dia tetap menjadi anak yang rajin menggarap dia pun ladang-ladang sendiri. Nah, pada saat dia sedang menggarap dia pun ladang-ladang, tiba-tiba Nabi Elia datang menghampiri dia. Nah, dia kaget saat Nabi Elia pergi menghampiri dia. Dia bertanya kepada Nabi Elia, kira-kira ada apa makanya ini Nabi Elia datang mengunjungi beta di sini? Nah, Nabi Elia menjawab Nabi Elisa, dia bilang, jangan panggil beta nabi le, beta nanti akan menjadi nabi le. Nanti lu yang akan menggantikan beta menjadi nabi. Jadi sekarang lu tinggalkan lu pekerjaan, mari lu ikut beta. Nah, jadi pada saat itu Nabi Elisa pun dia telah siap, dia tinggalkan pekerjaan. Tapi sebelum dia jalan bersama dengan Nabi Elia, dia kasih tahu dulu. Nabi Elia bilang, tunggu do, beta pamitan dengan bepung kedua orang tua dong. Nabi Elia bilang, pisu lu pamitan dengan kedua orang tua. Jadi dia pergi, dia pulang rumah. Dia ambil kedua dia punya lembu sapi yang biasa dia pakai untuk garap dia pun lahan, dia pun tanah itu. Dia bunuh, dia masak, dia adakan sebuah acara perpisahan dengan kedua dia orang tua dan juga ada orang-orang terdekat adik-adik. Jadi rupanya adik-adik, Nabi Elisa ini dia telah betul-betul mempersiapkan dia pun diri sebelum dia jalan, sebelum dia menjadi seorang nabi. Nah, ketika selesai mengadakan acara perpisahan bersama dengan orang-orang terdekat dia pergi bersama dengan Nabi Elia. Nah, mereka berdua tuh melakukan perjalanan yang cukup panjang. Kira-kira selama 2 tahun Nabi Elisa mengikuti Nabi Elia. Nah, adik-adik, mereka melakukan perjalanan yang panjang. Mereka melalui dari Gilgal, Betel, Yeriko sampai dengan Sungai Yordan adik-adik. Ketika sampai di Sungai Yordan, ketika mereka berdua hendak menyeberangi Sungai Yordan, Nabi Elia membuka dia pun jubah. Dia buka dia pun jubah, dia bentangkan di itu air Sungai Yordan. Dia pada saat dia bentangkan itu dia pun jubah, dia berdoa minta kekuatan dari Tuhan supaya ini dua bisa berjalan menyeberangi ini Sungai Yordan. Nah, pada ketika dia berdoa meminta kekuatan daripada Tuhan, tiba-tiba ini Sungai Yordan ini terbelah menjadi 2, sehingga mereka berdua bisa menyeberangi sungai tersebut. Nah, di tengah-tengah mereka menyeberangi ini sungai, Nabi Elisa berkata kepada Nabi Elia, dia bilang ini, beta, kayaknya beta nih sanggup untuk buat ini mujizat seperti apa yang ini Nabi bikin. Kayaknya beta nih bisa. Terus Nabi Elia menguatkan Elisa, bilang, tenang, pasti lu bisa. Nah, setelah mereka berdua menyeberangi ini sungai, mereka berdua berjalan. Nah, sampai di jalan, Nabi Elia dia bilang ini, sebelum beta terangkat ke surga nih, apa yang beta bisa perbuat untuk lo? Jadi Nabi Elisa ini dia bilang ini, kasih beta ini kekuatan seperti apa yang dipunyai Nabi Elia, supaya ini beta bisa melaksanakan ini tugas dengan baik. Nah, terus Nabi Elia bilang, cukup berat Jo, tapi ini mari kita minta ke Tuhan, pasti Tuhan akan ini memberkati lo.
Jadi ketika ini dia meminta bantuan kepada Tuhan, tiba-tiba turunlah dari atas langit, dari sorga, kereta dan kuda api serta badai datang menghampiri dan menjemput Nabi Elia untuk naik ke sorga. Nah, saat terangkat ke sorga, Nabi Elia dia membuka dia pun jubah, dia berikan, dia lempar kepada Nabi Elisa. Nah, setelah itu Nabi Elisa pulang kembali. Setelah dia hendak menyeberangi itu sungai Yordan, dia bentangkan itu jubah yang tadi sudah diberikan Nabi Elia kepada dia. Tapi sebelum dia pas dia bentangkan, dia berdoa dan minta kekuatan daripada Tuhan. Nah, setelah dia berdoa dan minta kekuatan dari Tuhan, tiba-tiba sungai Yordan terbelah menjadi dua, sehingga dia bisa jalan. Nah, adik-adik, dari situlah Elisa menjadi seorang nabi. Nah, adik-adik, dari cerita singkat Nabi Elia dan Elisa tadi, nah rupanya sebelum Elisa menjadi seorang nabi, sempat ada keraguan dalam dia punya diri, adik-adik. Dia merasa kurang percaya diri, dia merasa kurang mampu, dia merasa merasa kurang pantas untuk menjadi seorang nabi karena dia punya kekurangan. Tetapi pada saat dia melakukan perjalanan yang panjang bersama dengan Nabi Elia, akhirnya dia mendapatkan kepercayaan diri dan keyakinan untuk menjadi seorang nabi, bahwa dia mampu diberkati Tuhan menjadi seorang nabi. Adik-adik, sama seperti Nabi Elisa, terkadang kita sering diberikan berbagai banyak tugas. Tugas dari sekolah, tugas di rumah, tugas di sekitaran ketong. Nah, adik-adik, saat kita diberikan tugas, terkadang kita diberikan tugas yang susah, tugas yang berat. Nah, pada saat kita menemui tugas yang susah, kita susah untuk menjalankannya. Tapi adik-adik, kita harus melihat contoh dari Nabi Elisa, yang walaupun dia merasa itu tugas terlalu berat untuk dia, tetapi dengan kepercayaan diri, dia percaya bahwa nantinya Tuhan yang akan menuntun dia untuk melaksanakan tugas tersebut. Adik, sekian dari cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, kakak berharap dari cerita firman Tuhan tadi, adik-adik dapat mencontohi dengan baik. Adik-adik dapat melaksanakan dan melakukan tugas yang diberikan kepada adik-adik dan melakukannya dengan baik, adik-adik. Oke, sekian dari firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa, adik-adik. Ya, demikian tadi adik-adik semua sudah mendengarkan firman Tuhan, yang dimana tadi firman Tuhan tentang siap melaksanakan tugas. Ya, seperti apa kakak Adi? Yang dimana adik-adik harus menerima tugas yang diberikan. Iya, seperti Elia ya kakak Adi. Elia yang sudah menerima tugas yang diberikan Tuhan Allah. Iya, tugas pelayanan yang diberikan Tuhan Allah kepada Elia. Nah, habis itu juga titip pesan buat adik-adik. Contohnya seperti tugas dari guru, orang tua. Adik-adik tidak boleh membantah, harus selalu melaksanakan tugas yang diberikan. Oke. Adik-adik siap melaksanakan tugas? Iya, pasti semua harus siap. Terima kasih. Kita akan masuk di dalam persembahan. Sebelum kita persembahan, kita berdoa. Oke. Doa ini akan dipimpin oleh Kakak Novia. Semua anak-anak duduk yang sopan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Sekarang tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Yesus memberkati persembahan kami. Haleluya, amin. Oke, kita akan menyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan sebanyak 2 kali ya. Kakak Leni silakan. Semua tepuk tangan, yang semangat. Sebab Dia baik, bersyukur kepada
saatnya ketong akan Doa berdoa syafaat, syafaat. ya. Oleh karena itu ketong akan Sebelum kita berdoa kakak adik kita puji Tuhan lagi, yaitu lagunya Lipatlah lipatlah Tangan. tangan. Adik-adik semua siap diri karena kita akan berdoa. Kita akan menyanyikan lagu Lipatlah Tangan. Lipatlah tangan dan tutuplah mata untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan Yesus kami naikkan ke depan hadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan sudah mau menjaga kami dalam ibadah sekolah minggu kami, walaupun secara online Tuhan, tapi kasih Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, juga adik-adik dari rayon 1 sampai rayon yang 12 Tuhan. Tuhan Yesus selalu menyertai dalam setiap tugas kami, baik sebagai pelayan PAR juga adik-adik sekolah minggu Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu di rumah. Tuhan selalu menjaga mereka di dalam setiap belajar mereka, juga bermain mereka. Tuhan memberkati ya Bapa di surga. Juga tidak lupa kami berdoa untuk setiap orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami. Tuhan memberkati mereka dalam setiap tugas pekerjaan mereka masing-masing Bapa di surga. Tuhan Allah Bapa yang ada dalam surga, kami juga berdoa untuk kami pelayan PAR semua, biarlah kami selalu bersatu untuk menjalankan pelayanan-Mu di jemaat kami ini Tuhan. Mari berkati kami Tuhan Yesus dari setiap pergumulan hidup kami masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa sembahyang kami di dalam, hanya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, masih semangat semuanya hari ini? Pasti masih semangat ya kakak adik? Iya. Ya, lagi sedikit kita akan berpisah. Jadi kakak adik dan kakak Novi butuh adik-adik untuk semangat. Ya. Baik adik-adik, kita akan menyanyi 2 buah lagu. Yang pertama Api Roh Suci, yang kedua Yesus Pokok. Semua bangun berdiri supaya ketong sama-sama menyanyi. Tuhan. Harus semangat, semua harus bergoyang ya. Kedua, Yesus Pokok.